Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi bersama saya Regina Mailada Puspa. Nah, di video kali ini saya ingin mereview beberapa berita yang sudah pernah di-up oleh majalah Tempo dalam tema Saatnya Blak-Blakan. Nah, pada video kali ini ada 4 judul liputan yang akan saya review. Yang pertama yaitu korupsi daging berjanggut. Yang kedua, korupsi mega simulator kemudi. Yang ketiga, villa mewah jenderal di balik banjir Jakarta. Dan yang keempat, penjara khusus yang terbongkar. Nah, kita langsung saja mereview berita yang pertama, yaitu dengan judul Korupsi Daging Berjanggut. Berita ini pertama kali diangkat oleh majalah Tempo pada tahun 2011, dengan judul awal Main Daging Pentolan PKS. 2 bulan kemudian, Tempo menulis laporan dengan judul Sekali Lagi Daging Berjanggut. Kasus ini diberitakan ke publik mengenai kasus suap izin info daging yang menimpa mantan Presiden PKS, yaitu Lutfi Hasan Ishak dan temannya Ahmad Fatanah. Laporan ini berawal dari keluhan salah seorang importir daging, yakni Ahmad Farhan, mengenai tata niaga pengadaan daging di Kementerian Pertanian yang beranggapan bahwa adanya ketidakseimbangan mengenai jatah impor yang telah diajukan, padahal telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada saat itu, importer yang menjadi sumber Tempo, yakni Marina Ratna dan Thomas Sembiring, memberikan informasi bahwasanya pada saat itu pemain utama import daging adalah 2 perusahaan milik Basuki Hariman, yaitu CV Sumber Laut Perkasa dengan jatah impor 4.800 ton dan PT Impeksindo Pratama dengan jatah impor 4.250 ton. Setelah pemain import daging ini ditulis Tempo dalam 2 laporan utama pada 2011, peta permainan import daging ini berubah, dengan pemain utamanya bergeser ke Indoguna Utama milik Elizabeth Liman yang mendapat jatah impor sebesar 3.000 ton. Kedekatan mereka dengan salah satu petinggi PKS, yaitu Lutfi Hasan Ishak, seolah-olah membuat mereka merasa aman dan menjadi salah satu alasan berlimpahnya kuota. Nah, pada akhirnya, setelah melalui beberapa rangkaian proses penyelidikan, KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Lutfi Hasan Ishak, yang saat itu menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera, dan anggota DPR periode 2009 hingga 2014. Ahmad Fatanah beserta pihak Indoguna Utama yang terdiri dari Arya Abdi Effendi, Juar Effendi, serta Maria Elizabeth Liman. Masing-masing mereka dituntut 18 tahun, 16 tahun, dan 2 tahun 3 bulan penjara. Oke, kita lanjut ke judul liputan kedua, yaitu Villa Jenderal di balik banjir Jakarta. Berita ini berawal dari peristiwa banjir besar pada tahun 2007 yang membuat setengah penduduk mengungsi dan kerugian ekonomi yang mencapai 10 triliun. Masyarakat pun mengutuk pemerintah yang tak becus mengendalikan dan mengurus 13 sungai mengirim bah dari Bogor. Hal ini menggelitik wartawan Tempo untuk menelusuri sumber banjir. Rupanya, kawasan puncak Bogor sudah tak perawan hingga air hujan tak lagi bisa diserap. Penyebabnya adalah hutan lindung dibabat dan dijadikan perumahan dan villa. Ironisnya, villa-villa itu ternyata milik pejabat, jenderal, dan pengusaha ibu kota. Cahyo dan Ramidi yang saat itu merupakan wartawan yang ingin melihat langsung penampakan dari villa-villa tersebut, menggunakan berbagai macam skenario untuk masuk ke Citamiang, namun berujung gagal. Pada akhirnya, Cahyo mengontak fotografer Arif Fadilah dan Nikmatul Huda. Ia merencanakan membuat pemotretan pranikah di Citamiang dengan berperan sebagai pemandu. Arif sebagai pengantin pria dan Nik sebagai pengantin perempuan. Nah, strategi ini ternyata lumayan jitu dan mereka dapat mengabadikan penampakan dari 300 villa mewah yang dimiliki oleh pejabat, jenderal, dan pengusaha ibu kota yang berdiri di kawasan tersebut. Kita masuk ke berita liputan berikutnya, yaitu yang berjudul Penjara Khusus yang Terbongkar. Nah, kasus ini merupakan kasus investigasi terhadap salah seorang terpidana, yakni Artalita Suryani, yang dikabarkan memiliki ruangan khusus di penjara yang terletak di aula lantai 3 Rumah Tahanan Pondok Bambu. Sejual informasi itu awalnya diperoleh Budi Setiarso,
redaktur utama yang ketika itu memimpin kompartemen investigasi dari seorang narasumber pada Oktober 2009. Namun Budi separuh percaya kepada narasumber itu. Untuk memverifikasi informasi tersebut, diaturlah teknik pembuktiannya. Dua penulis muda, Budi Riza dan Yuliwati, ditugaskan menyusup ke penjara Pondok Bambu. Mereka ditugaskan untuk mengintai kegiatan Artalita. Dan benar saja bahwa ruangan tersebut menjadi tempat kerja Artalita. Di lain waktu, fotografer Arnold Simajuntak 3 hari bolak-balik ke tempat yang sama. Ia masuk dengan pura-pura menjadi penjenguk, sebab untuk bisa naik sampai ke lantai atas, ia harus melewati ruang khusus perawatan bayi. Di hari ketiga, Arnold baru mendapatkan foto Artalita menggendong bayi, namun foto tersebut kurang bagus secara visual atau tidak jelas. Pengintaian dari gedung sebelah itu merupakan bagian akhir dari serangkaian investigasi jurnalis untuk membuktikan informasi awal bahwa Artalita memperoleh fasilitas khusus di penjara. Cerita dan foto sudah lengkap, namun kendala selanjutnya adalah mendapatkan konfirmasi dari Artalita. Nah, berkat surat wawancara yang dititipkan kepada supir Artalita dan beberapa hari kemudian, ia akhirnya menjawab dan bersedia untuk diwawancarai, asalkan atas izin Kementerian Hukum dan HAM. Dan hasilnya dari investigasi yang telah dilakukan ternyata benar bahwa aula lantai 3 rumah tahanan Pondok Bambu tersebut menjadi ruang kerja Artalita Suryani. Nah, kita masuk ke judul berita liputan yang selanjutnya, yaitu Mega Korupsi Simulator Kemudi. Kisah ini bermula tatkala Sutkojo bersua dengan kawan lamanya, Andri Tadja Pranata, pemilik PT Mega Cipta Nusantara pada tahun 2009. Andri mengenalkan seseorang, yaitu Budi Susanto, dan keduanya mengaku sedang mengerjakan proyek simulator kemudi di Korps Lalu Lintas. Andri mengajak Sutkojo terlibat, membuat desain simulator, tapi tak lama kemudian perkongsian Andri dan Budi retak. Budi meminta Sutkojo untuk menyelesaikan proyek. Seperti menemukan durian runtuh, pada tahun 2011, Sutkojo mendapat jatah proyek simulator senilai 198,6 miliar. Itu tentu saja tidak gratis. Ada syarat tak tertulis. Dan Sutkojo wajib menyetor fulus ke petinggi kepolisian. Di tengah jalan, perkongsian Budi Sutkojo pun berantakan. Teror menghampiri Sutkojo pada Juli 2011. Dibantu polisi, Budi menyita rumah Sutkojo di Bandung beserta pabrik dan 11 mobilnya. Tak lama setelah itu, Sutkojo dijebloskan ke penjara dengan kasus laporan penggelapan dan penipuan oleh Budi. Dikarenakan geram dan marah, Sutkojo meminta sekretarisnya Rurin menyebarkan dokumen antara lain ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional, dan aktivis anti korupsi. Namun hal ini tidak membuahkan hasil. Kuasa hukum Sutkojo yang juga merupakan saksi kunci simulator tersebut akhirnya menghubungi jurnalis Tempo, yaitu Maria Ditaha Sugihan. Erik memberikan segepok dokumen dan berita tersebut sampai kepada Budi Setiarso selaku Kompartemen Nasional, dan setelah melakukan rapat, akhirnya kasus ini resmi diangkat. Untuk memastikan kevalitan data, Setri bersama istri Sutkojo pergi menemui Sutkojo di Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dokumen dan juga informasi yang disampaikan Sutkojo mendapati kecocokan, maka datanya pun dinyatakan valid. Ada beberapa nama yang dituduh seperti Joko Susilo, Budi Susanto, dan Didik Purnomo. Akhir dari kasus ini adalah pihak Pengadilan Tipikor Jakarta menetapkan hukuman 10 tahun kepada Joko yang diperberat oleh MA selama 18 tahun. Sutkojo pun akhirnya menjadi tersangka dan ditangkap oleh KPK. Nah, itulah tadi beberapa liputan berita dari majalah Tempo yang bertemakan saatnya belak-belakan. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.